Jamaah, mau masuk surga? Mau langsung Allah mau mampir dulu ke neraka? Berarti siap menghadapi 3 ujian ini. Jamaah, bahasan saya masih banyak ini. Lanjut. Baik, 3 jam lagi. Jangan ada yang muntaber, mundur tanpa berita. Mundur, benar-benar muntaber di rumahnya nanti. Ustadz kok begitu? Kan sudah janji. Baik, yang berikutnya kita bicara fakta saja. Karena saya yakin Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, dan Allah akan menolong kita. Ibadah, gambar yang pernah Allah lihat adalah sebuah upaya menghinakan Islam oleh negara tirai bambu. Ini adalah perbuatan mereka setelah menganeksasi Uighur secara total dari umat Islam. Setelah mereka mengokupasi wilayah umat Islam Uighur, lalu dengan sombong dan serampah mereka menghinakan agama kita. Di depan para mulai sekalian, terlihat adalah gambar sebuah lantai di sebuah kafe. Gambar lantai di sebuah kafe. Ada kafe yang dibangun oleh pemerintah tirai bambu ini. Lantainya bertuliskan 2 kalimat syahadat, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Artinya, setiap pengunjung kafe ini akan menginjak-injak 2 kalimat syahadat yang tadi saya bahas. Ini mereka menghinakan Allah. Saya yakin Allah akan membalasnya. Ibafillah, ketika mereka menganeksasi Uighur pertama kali, menzolimi para ulama dan habaib di sana, apa yang terjadi? Ini yang terjadi. Balasan Allah kepada negara yang satu ini. Kullan akhadna bidhanbih, faminhum man arsalna alaihi hasiban, wa minhum أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم وما كان. Maka saya yakin ketika mereka melakukan kezaliman lagi, Allah tidak akan membiarkan mereka. Ya Allah Subhanahu wa taala, saya merasakan bahwa fitnah Dajjal hari ini telah sempurna. Artinya Dajjal nyaris akan keluar.
Betulkah Dajjal akan nyaris keluar? Tanda-tandanya makin jelas. Di antaranya adalah sempurnanya fitnah Dajjal, maka Dajjal akan keluar. Dan sempurnanya fitnah Dajjal adalah ketika Dajjal mampu mengontrol populasi umat manusia. When he can control the human population, ya, apabila dia mampu mengontrol populasi manusia, tiap orang bisa dia kontrol, maka itu pertanda sempurna fitnah Dajjal. 5G, ya Alhamdulillah, luar biasa. Baik, ya Alhamdulillah, saya menolak lupa. Berikut ini saya perlihatkan pada antum pertemuan Benyamin Netanyahu dengan petinggi Yahudi. Ini adalah pertemuan Benyamin Netanyahu dengan petinggi Rabi Yahudi yang membicarakan upaya untuk mempercepat kedatangan Mesias Tuhan mereka. Mesias bagi Yahudi, bagi kita, itu dia. Ini dia. מה שלא יראות, וגם משהו שעדיין משאיר ליבו, אז לקח מה שהוא ומה ידיעתו. הכלים שלי מספיק, כאילו שהיום כבר שוד, כמה שוד, בנים ועדיין ליבו. Apa sejuta yang mereka inginkan? Ada beberapa buku terkait dengan Zionis Internasional yang saya pernah pelajari. Yang pertama ada buku Desain Tuhan atau Kehendak Tuhan atau Desain Yahudi atau Kehendak Tuhan, Max E. Diamond. Dan buku-buku yang lain, Zionisme Gerakan untuk Menguasai Dunia, karya mantan Kepala BIN almarhum Jata Maulani Allah Yarham, mantan Kepala BIN. Dan buku-buku yang lain, termasuk buku Profesor Geraudi, Menelanjangi Yahudi. Mereka punya keyakinan tentang The Jericho Project, bahwa Masehi ini hanya berumur 3.000 tahun saja. Maka 3.000 tahun ini mereka bagi menjadi 3 milenium. Hari ini kita berada pada milenium ketiga, iwafillah. Artinya milenium ketiga ini dimulai dari tahun 2000 sampai tahun 3000. Sementara doktrin mereka mengatakan bahwa 1000 tahun terakhir sebelum terjadinya kiamat adalah masa bagi Tuhan mendirikan singgasananya di muka bumi. Itulah yang mereka sebut dengan Y2 kilometer. Demi Allah, ini sudah saya bahas ketika WTC terjadi. Karena WTC merupakan entry point menuju fitnah, kesempurnaan fitnah Dajjal. Saya sudah menyampaikan, WTC adalah rekayasa. Di laptop saya pada akhirnya saya temukan data dari Komisi 911. Komisi yang dibentuk oleh Kongres Amerika to find who was behind in this disaster. Untuk menemukan siapa dalang di balik kehancuran WTC, dan itu adalah orang Amerika sendiri. Siapa? Ya itulah yang jadi presidennya saat itu. Dan ini bukti. Kalau pada akhirnya ternyata itu adalah rekayasa, Usama bin Laden tidak bersalah, Al-Qaeda tidak ada dan tidak bersalah. Gina Haspel, direktur CIA, dia meminta maaf secara resmi atas nama CIA dan Amerika kepada keluarga Usama bin Laden. Meminta maaf, kami terburu-buru dan tergesa-gesa memutuskan siapa pelaku WTC, padahal Usama tidak terlibat. Kami meminta maaf kepada Usama dan keluarga. Bahkan kami akan mengganti rugi semua kerugian yang dialami oleh keluarga Usama bin Laden. Yang kedua, Colin Powell, juru bicara Amerika Serikat, mengatakan kalau siapa? Saddam Hussein juga tidak terlibat dengan Al-Qaeda, tapi mereka sudah dihukum mati. Betul? Maka Allah saja mereka dustakan dan dipermainkan, apalagi kita. Jamaah, ini salah satu buktinya. Saya tidak bicara tanpa data, ya Allah. If you really want to know the truth about the state of Iraq's weapons of mass destruction before the invasion, listen to Colin Powell in February 2001. He states clearly that there was no threat from Saddam Hussein. He has not developed any significant capability with respect to weapons of mass destruction. He is unable to project conventional power against his neighbors. He
he's had nuclear weapons, and we believe he has, in fact, reconstituted nuclear weapons. Saddam Hussein is determined to get his hands on a nuclear bomb. We cannot wait for the final proof. He's got him. He's got him. The smoking gun. He's got him. That could come in the form of a mushroom. It appears that there were not weapons of mass destruction there. You said you knew where they were. I did not. We know where they are. They're in the area around Tikrit and Baghdad and east-west. You have said in the past that it was, quote, pretty well confirmed. No, I never said that. Okay. I Never think said that is... No, absolutely not. What I said was, it's been pretty well confirmed, that he did go to Prague and he did meet with a senior official of the Iraqi. Saddam Hussein aids and protects terrorists, including members of Al-Qaeda. Secretly, and without fingerprints, he could provide one of his hidden weapons to terrorists or help them develop their own. What did Iraq have to do with what? The attack on the World Trade Center. Something. Allah saja mereka dustakan, apalagi kita umat manusia, ya wabillah, umat Islam. Ya, maka saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh siapa ini? Oleh John? Oleh siapa? Ini dia. Wabillah. Ya. Beliau mengatakan korban terbesar dari terorisme adalah umat Islam. Hakikatnya tak ada perang terhadap terorisme, yang ada adalah perang menggunakan alasan terorisme. Itu ya Pak. Dan inilah propaganda akhir zaman untuk menyebab umat Islam pada propaganda. Ya. Apa itu? Yang pertama, mereka butuh dengan sumber daya umat Islam, terutama Indonesia. Tapi tidak mungkin harus berhadapan dengan umat Islam. Maka di saat yang sama, umat Islam harus dialihkan pada situasi tertentu sebagai cover story. Di saat mereka perhatian ke sana, ambil eksploitasi, ambil minyak bumi mereka, ambil segala sesuatu yang mereka punya. Itu yang sedang terjadi, wabillah. Jadi tidak ada artinya perang melawan terorisme. Yang ada adalah perang menggunakan alasan terorisme. Dan umat Islam adalah korban terorisme terbesar di muka bumi sampai hari ini, wabillah. Jamaah, inilah zaman penuh dengan fitnah. Ketika kita sabar menghadapi situasi seperti ini, habis dosa-dosa kita. Itu kata Rasulullah SAW. Ummati hadhihi ummatun marhumatun. Umatku ini adalah umat yang Allah rahmati. Laisa laha iqabun fil akhirah. Umatku tidak akan disiksa di akhirat. Alhamdulillah. Senang ya Fafila, Allah tidak akan menyiksa kita di akhirat? Jamaah, senang Allah tidak menyiksa kita di akhirat? Lakinna iqabu ujirat fid dunya. Siksaan bagi umatku Allah segerakan di dunia. Dengan cara apa? 3. Bil fitani, dengan fitnah yang satu ini. Kita difitnah dari berbagai macam cara dan sisi. Yang kedua, bizalazila, dengan bencana alam. Yang ketiga, wabil qadri, dengan pembantaian. Itu 3 cara Allah menghabiskan dosa-dosa kita, sehingga di akhirat kita tinggal menikmati pahala ibadah kita, alias langsung masuk surga. Jamaah, mau masuk surga? Mau langsung Allah mau mampir dulu ke neraka? Berarti siap menghadapi 3 ujian ini. Baik, Bapak Rahmatullah. Yang terakhir dari apa yang saya sampaikan, Bapak Rahmatullah. Bapak jadi lupa lagi tadi saya menyampaikan apa. Bapak Rahmatullah. Ya, jadi ini adalah propaganda Yahudi. Ini sebetulnya yang mereka inginkan. Y2K tahun 2001, tahun 2000 itu dikatakan sebagai era kebangkitan teknologi dan informasi. Bohong. Saya heran kepada negara-negara Islam seluruh dunia termasuk di negara ini. Mereka mengatakan we are already to visit Y2 km. Kami siap menyambut Y2K. Aduh, gagal akidahnya. Kenapa? Lihat, Y2K sebetulnya singkatan dari Year of the Yehuda Kingdom. Tahun bagi berdirinya kerajaan Yahudi di muka bumi. Ketika kita mengatakan kami siap menyambut Y2K, berarti kami siap menyambut berdirinya di kerajaan Yahudi di dunia. Alhamdulillah, inilah
bagian dari Year of the Yehuda Kingdom. Dan inilah yang disebut dengan the New World Order. One government in the world. Satu pemerintahan tunggal dunia. Artinya negara-negara di dunia harus menjadi shadow government ya Yahudi. Harus sejalan dengan agenda Yahudi. Bertentangan dengan agenda Yahudi, habis. Lihat Saddam Hussein, digolingkan. Lihat Muammar Gaddafi, digolingkan. Muhammad Mursi, digolingkan. Karena bertentangan dengan agenda mereka. One political system, demokrasi, untuk mengontrol semua gejala politik dunia ada dalam kendali mereka. One economical system, kapitalisme. Dengan mudah kita dibikin inflasi dengan jahatnya kapitalisme yang mereka ciptakan. Yang kemudian one military system and one ideology, Kabbalah. Itu adalah instrumen untuk menuju the New World Order. Di mana tempat mereka akan membuat singgasana dari menjadi kontrol pusat untuk dunia? Di mana lagi kalau bukan di jantung dunia? Dan jantung dunia itu bernama Palestina. Inilah kenapa harus Palestina. Karena Palestina jantung dunia. Palestina menghubungkan benua Afrika, Eropa dan Asia. Menguasai Palestina berarti menguasai dunia. Hari ini nyaris tidak ada bidang satupun dalam hidup kita melainkan Yahudi ada merekayasa di dalamnya. Dimulai dari Palestina, Yahudi berhasil menguasai dunia. Maka jika ingin membebaskan dunia dari fitnah mereka, kuasai jantung dunia, Palestina. Itulah kenapa kami hadir untuk mengingatkan para hamba Allah tentang Palestina. Bila jika Palestina mereka kuasai, artinya Al-Aqsa ada dalam genggaman mereka. Inilah bumi Isra Mi'raj Rasulullah. Jika ini ada dalam genggaman mereka, demi Allah, saya melihat sendiri wafillah. Ekskavator mereka menderu-deru membuat terowongan di bawah Al-Aqsa ini 14,4 hektar. Salat kami terganggu oleh mereka. Saya melihat sendiri wafillah, lantai-lantai ini sudah mulai ambruk dan itu dijaga tentara Yahudi ketika kami datang ke sana. Insya Allah nanti Idul Adha kita akan berangkat. Kita akan sholat Idul Adha di sana. Ayah bunda, abang-abang, kalau bisa berangkat ke sana. Mumpung zaman masih aman. Kenapa? Saya khawatir ini kesempatan terakhir kita untuk mengunjungi Al-Aqsa. Kenapa? Bisa jadi perang Rusia Ukraina ini menjadi pemicu perang dunia ketiga. Kalau itu sudah terjadi, jangankan melaksanakan ziarah kita ke Masjidil Aqsa, ibadah haji dan umrah pun akan terhenti. Jika ibadah haji terhenti karena pertumpahan darah termasuk di Mekah dan Madinah, itu pertanda Imam Mahdi akan segera datang. Dan Rasulullah menyebutkan ketika Imam Mahdi akan datang adalah isyaratnya kalian bersekutu dengan Bani Rum. Innakum tusalihuna ar-Ruma sulhan aminan. Sungguh kalian akan bersekutu dengan Romawi. Ya, fayangziluna fi makanin zi marjin dhi tulul. Fi marjin dhi tulul. Kalian akan bersekutu dengan Bani Rum, Eropa. Lalu kalian turun sampai ke padang yang banyak rumputnya. Maka mereka berkhianat ketika kalian menang. Innakum sataftahuna wa satagnamuna wa tuslamuna. Kalian akan menang melawan musuh di belakang kalian ketika kalian bersekutu dengan Romawi yang beragama itu Romawi. Kalian akan mendapatkan ghanimah yang banyak. Kalian akan mendapatkan keselamatan. Tapi ketika kalian turun ke lembah yang banyak padang rumputnya, berkatalah seseorang, fayaqulu rajulun min ahli nasraniyah, maka seorang laki-laki berkata dari Nasrani ini, orang Nasrani Romawi ini, Katolik. Apakah Rusia? Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ghalabas salib, ghalabas salib, salib menang, salib menang. Umat Islam tersinggung. Didorong dia dan dihancurkan salibnya, mati itu orang. Yang mendorongnya pun umat Islam dibunuh. Ya, maka ya fayaqduru Nasrani, maka Rom berkhianat. Lalu mereka berhadapan dengan umat Islam. Mereka akan bersekutu di bawah 80 bendera. Fayastariquna tahta samanina rayah. Mereka akan berkumpul di bawah 80 bendera. Wa kulli rayatin ista'asyara alaf junudan. Satu bendera 12.000 pasukan. Mereka akan turun di Turki, Turki akan mereka kuasai, dan umat Islam akan berada di Suriah. Saat itu Imam Mahdi datang. 80 bendera
artinya 80 negara. Aliansi apa dari Eropa yang jumlahnya 80 negara kalau bukan NATO? Turki bergabung dengan NATO kan? Artinya ketika kekuatan umat Islam ada dalam pimpinan Imam Mahdi dan itu terpusatkan di Suriah, maka mereka akan turun di Turki. Itulah perang dunia ketiga yang disebut dengan Armageddon. Allahu Akbar. Ewafillah, sebelum itu terjadi, Yahudi akan menghancurkan kiblat kita. Akan mereka ganti dengan Haikal Solomon. Inilah yang dimaksudkan dalam perbincangan antara Benyamin Netanyahu dengan petinggi rapi Yahudi. Dan jika ini terjadi, berdiri singgasana ini, mereka menang, kita kalah. Tapi demi Allah, tidak ada kata kalah dalam kamus kehidupan umat Islam, betul? Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus para nabi dan rasul untuk menyampaikan agama dan petunjuk yang benar, untuk memenangkan Islam dari agama lain. Artinya Islam pasti menang. Artinya mimpi mereka tidak akan pernah terwujud. Betul? Allahu Akbar. Kapan itu terjadi? Yang pasti itu pasti terjadi. Siapa ustaz yang akan mengubur hidup-hidup semua mimpi mereka? 3 pasukan Imam Mahdi. Yang pertama, siapa mereka? Boleh saya perlihatkan? Aman kalau saya perlihatkan? Ini cuma hadis Rasulullah SAW dan saya akan konversikan pada fakta hari ini. Alhamdulillah, saya bertanya dengan keyakinan saya kepada antum, yakin umat Islam akan menang? Baik, kita baca hadis ini sama-sama. Ikuti saya. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Qala, ia berkata, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah, sesungguhnya Allah yab'asu, akan mengutus min hadhil ummati, dari umatku ini, ala ra'si, setiap kelipatan, kulli mi'atis sanah, 100 tahun sekali, man, seseorang, yujaddidu, yang akan memperbaiki dinaha, agamanya. Rawahu, hadis ini diriwayatkan Abu Dawud, oleh Abu Daud, wa yubalighuhu, dan hadis ini disampaikan Ustadz Rahmat Baikuni. Pengen viral para Allah, jangan Abu Daud sama Abu Hurairah aja yang viral. Ustadz kan sudah viral di YouTube, Ustadz akhir zaman. Itu bukan saya, itu kembaran saya Ustadz akhir bulan. Alhamdulillah, hadis ini mengatakan kepada kita 100 tahun sekali setelah Rasulullah wafat, Islam akan memimpin dunia. Yakin? Baik, siapa yang memimpin dunia sebelum kita? Terakhir umat Islam memimpin dunia di zaman Turki Utsmani. Sepakat? Baik, Turki berakhir tahun berapa? Baik, 3 Maret 1924. Andai saja kita mengambil, ini cuma berandai-andai ya. Kalaupun kita mengambil angka 1924 sebagai angka terakhir umat Islam memimpin dunia, abad kejadian Islam berikutnya kapan? 2024. Matematikanya benar nih. Versi siapa? Versi sekolah apa versi KPU? Alhamdulillah. Lalu siapa Ustaz yang akan memimpin kebangkitan Islam itu? 3 pasukan besar dunia. Yang pertama siapa? Ini pasukan yang pertama, Rasulullah sampaikan. Siapa mereka Ustaz? Yang pertama Ahlu Syam, pasukan dari bumi Syam. Satakunu jundun fil Iraq, wa satakunu jundun fi Syam, wa satakunu jundun fil Yaman. Akan muncul mobilisasi pasukan perang di Irak, di Syam, dan di Yaman. Ya Rasulullah, intahdusu fi asrina bi ayyi jundin sami ikhtad lana. Ya Rasulullah, jika terjadi di zaman kami, pilihkan untuk kami dengan pasukan mana kami harus bergabung. Fa'alikum bi Syam, bergabunglah kalian dengan pasukan Syam. Fa innal malaikata basitatun ajnihatiha, malaikat menaungkan sayapnya untuk menolong Syam. Saya pernah melihat malaikat turun di bumi Suriah.
Wafillah, Allahu Akbar. Ini dia. Mereka adalah pasukan yang tidak terkalahkan di muka bumi. Mereka adalah pasukan pertama dari pasukan Imam Mahdi yang akan dikuatkan dengan turunnya Isa bin Maryam. Mereka adalah pasukan yang Isa bin Maryam akan berkata, humul ladina yaqulu lahum Isa bin Maryam wa yusaffahu wujuhahum. Mereka adalah pasukan yang Isa bin Maryam akan berkata sambil mengusap wajah mereka, anta min ahlil jannah inna makanaka fil jannah. Kamu ahli surga, tempatmu di surga. Allahu Akbar. Yang pertama pasukan Syam. Yang kedua, pasukan dari bumi Khurasan. Rasulullah bersabda, yakhruju min Khurasan rayatun sud, akan keluar dari bumi Khurasan para pembawa panji hitam. La yarudduha syai'un, tidak ada negara yang mampu berhasil mengalahkan mereka. Mereka tidak terkalahkan. Hatta tunsaba bi Iliya, sampai mereka menancapkan panji hitam mereka di bumi Al-Aqsa dan pelataran Masjidil Aqsa. Di mana Khurasan? Khurasan adalah Afghanistan. Ada apa di Afghanistan? Ini dia. Kita hanya bicara sejarah dan fakta hari ini, Wafillah. Saya tidak bermaksud melakukan soksiologi. Jika memang cocok, berarti itulah kebenaran Quran dan hadis. Jangan halangi keyakinan kami dengan kata-kata mereka yang tidak berbeda sama dengan pendapat clearly Afghanistan is in the heart of Khorasan. The Prophet said, when you see the black flags coming from the direction of Khorasan, go and join that army. That army has already started its march. They know it. And that's why they demonize as a terrorist anyone who supports that army. We will fight till our last drop of blood. So you are in Afghanistan to crush the awakening. Don't you know the history of Afghanistan? It is the graveyard for all the superpowers. Ada satu data ternyata ada dan ini sudah dihapus dari internet, Wafillah. Dan saya sempat menyimpannya. Ada satu pembinaan pasukan yang mungkin ini adalah bagian dari pasukan Imam Mahdi dan ini posisinya ada di Khurasan. Siapa mereka, Ustaz? Ini dia. Mereka adalah para pembawa panji hitam. Posisi mereka betul di Khurasan, tidak jauh dari Afghanistan, Wafillah. واقرأ وحرك نشوة الإيمان وعي القلوب بطول ذلك نبراته الهادي يتلوه أحمد الدنا وهي التي عطشت لقطر هداية هساني وهي التي عطشت لقطر هداية هساني Baik, ini pasukan yang kedua. Pertanyaan berikutnya, siapa pasukan yang ketiga yang akan menjadi pasukan Imam Mahdi, Wafillah? Syam sudah ada, Khurasan sudah ada. Yang ketiga, Malaysia. Pasukan yang ketiga, ini, Insyaallah. Wafillah. Baru dengan berkumpul saja kita sudah mampu membangkitkan semangat umat Islam dunia. Jangan salah, ini adalah efek dari 411 dan 212. La ilaha illallah.
Gimana aku mau screen? Gimana? Reformasi tahun 1998 itu mampu menurunkan Orde Baru, betul? Pertanyaan saya, berapa jumlah mahasiswa yang turun? Berapa jika dibandingkan dengan jumlah yang barusan? Lebih banyak yang barusan kan? Kalau memang ingin kekuasaan, jika seandainya telunjuk Habibana ditunjukkan ke Istana Negara atau gedung DPR MPR, mudah dilakukan, betul? Jumlah kita banyak, tapi kita tidak melakukan itu karena kita bukan ambisi kekuasaan. Kami kumpul untuk meminta keadilan di negara ini, betul? Itu ya wafillah. Jangan buruk sangka. Wafillah. Dan apa yang terjadi? Baru dengan kumpul ini mampu membangkitkan dunia. Mesir bangkit, Tunisia bangkit, Belanda bangkit, Jerman bangkit, Belgia bangkit, Denmark bangkit, Australia bangkit, bahkan Rusia umat Islamnya bangkit. Tapi mohon maaf, ketika saya perlihatkan ini ada yang tersinggung ya wafillah. Gara-gara video ini saya dihadang tidak boleh ceramah di tempat mereka. Ya wafillah rahmatullah. Sekali lagi, baru dengan ini kita sudah terjadi. Maka insya Allah kemenangan ini akan terjadi sebagaimana yakinnya kita berbanding lurus dengan keyakinan kita. Yakin akan Allah menolong kita? Yakin Allah akan membantu kita? Yakin Allah akan memenangkan kita? Allahu Akbar. Ya wafillah, Yahudi sudah yakin mereka akan menang. Salah satu indikasi mereka akan menang ya wafillah, indikasi raja mereka akan datang apabila sapi betina, sapi jantan hadir. Apabila seekor sapi jantan berwarna merah lahir, itu isyarat raja mereka akan datang. Bismillah. Hari ini sapi yang mereka tunggu-tunggu berdasarkan Talmud, keyakinan kitab mereka ada. Ini sapinya. Ini adalah sapi yang akan menjadikan bagian dari sacrifices for the God who's waited. Mereka menunggu-nunggu Mesaya. Yesaya akan datang. Lahirnya, tandanya adalah lahirnya seekor sapi jantan. Merah semuanya tanpa cacat. Kalau dulu mereka jatuh karena sapi betina, maka mereka akan bangkit dengan sapi jantan. Ini bukan keyakinan kita, tapi keyakinan mereka yang mengendalikan dunia hari ini. Ya wabillah. Para pakar hewan diundang ke sini. Kaji teliti ada cacat, ternyata tidak ada. Maka semua pakar hewan ini mengatakan ini betul-betul sapi yang disebutkan Talmud. Kalau sapinya sudah ada, berarti Mesayanya sebentar lagi datang kan? Ya benar, tidak dapat kita bayangkan. Peristiwa-peristiwa besar akan kita hadapi ke depan. Pertanyaannya, sudah siapkah menghadapinya? Jangan takut, Allah bersama kita. Betul? Allah akan menguji tauhid rububiyah kita. Maka nasihat saya, abang dan kakak yang belum menikah, segeralah menikah. Kalau ini terjadi, KUA tutup seluruh dunia. Jamaah. Maka solusi bagi kita, bebaskan Palestina. Semua masalah ini selesai demi Allah. Itu yang diucapkan oleh Sultan terakhir dari Khalifah Turki Utsmani, Sultan Abdul Hamid. Disambut oleh Pangeran Diponegoro, namanya sama, Abdul Hamid. Khalifah tinggi Rasulullah ing tanah Jawa, Raden Mas Antawirio Diponegoro siap bebaskan Palestina demi Allah. Pangeran Diponegoro, pangeran ini membonjol semua menyambut seruan Turki Utsmani. Kami siap membebaskan Palestina. Maka demi Allah, itulah perjuangan yang akan bisa kita lakukan yang harus kita lakukan jika kita ingin membebaskan dunia. Siap bebaskan Palestina? Iwafillah, inilah pertarungan terakhir. Bukan hanya reputasi para nabi dan rasul yang kita pertaruhkan, bukan hanya nama baik Rasulullah yang kita pertaruhkan, tapi nama baik Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Karena yang kita hadapi adalah sang kampion kesesatan, iblis dan dajjal. Paling bergengsi jihad kita ini. Sudah mah kita tidak bertemu dengan Rasulullah, ini adalah tiket kita. Maka perjuangan umat Islam untuk menciptakan perdamaian dunia di abad kemenangan berikutnya adalah dimulai dengan bebaskan Palestina. Tidak terbayang jika harta kita ikut terlibat dalam pembebasan Palestina, pahalanya lebih daripada apa yang didapatkan Abu Bakar dan Umar. Walaupun cuma 50.000,
100.000, 1 juta, atau lebih dari itu. Tidak dapat kita bayangkan. Abu Bakar semua uangnya diberikan, maka pahalanya besar. Kita kencring mau itu, nah, pastikan Allah akan membayarnya. Pelajari surat At-Taubah ayat 111. Allah akan membeli jiwa dan harta kita. Allah membayarnya kontan dengan surga. Allahu Akbar. Baik, siap bebaskan Palestina? Siap berebut Al-Aqsa dari Yahudi? Allahu Akbar. Apa yang harus kita lakukan? Ustaz, silakan Ustaz Andi. Ini terakhir ya Wafillah. Ini hanya komitmen bersama. Insya Allah saya akan berangkat ke Palestina. Saya sudah dapat jadwal. Uzma akan mendahului saya. Beliau akan berangkat lebih dulu. Dan Alhamdulillah utusan pertama Indonesia sekarang sudah ada di Palestina. Nah, insya Allah yang kedua adalah Uzma. Yang ketiga saya. Saya dapat kebagian bulan Juli, tanggal 4 sampai tanggal 2 sampai tanggal 13. Kita akan berada di Palestina. Kita akan kajian di negeri para nabi. Kita akan ke Mesir, Jordan, Mesir, Palestina, Jordan. Jika Allah memungkinkan kita ke tanah Saudi untuk melaksanakan umrah. Mudah-mudahan ini adalah studi peradaban terakhir sebelum kita berjuang untuk menjaga perdamaian dunia.